Bismillahirrahmanirrahim. Wa man usira minal kufar, wa man barang siapa usira ditawan minal kufar dari pasukan kafir, fa'ala darbaini maka ada dua macam. Darbun yakunu raqiqan binafsi sabi, darbun satu macam yakunu raqiqan otomatis menjadi budak binafsi sabi dengan ditawan itu sendiri. Begitu ketangkep ditawan otomatis jadi budak. Mereka itu asbiyan anak-anak, wanisa'u dan kaum perempuan. Itu orang kalah perang yang Masya Allah mas, bojone digawa wong ya kalau Islam yang kalah, istri zaman, anak zaman juga dibawa mereka. Kalau orang kafir yang kalah, istri mereka saman bawa, saman kumpuli. Dikumpuli di depan mata sampean kayak apa? Jadi budak, bukan jadi istri. Wadur pun satu macam lagi, layariku tidak otomatis jadi budak. Binafsi sabi, lantaran ditahan atau ditangkap itu sendiri. Bahwa mereka itu adalah ar-rijalul balighun, pasukan laki-laki yang sudah baligh. Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya'. Si kepala negara mukhayyarun diberi pilihan fihim di antara pasukan kafir yang tertangkap itu. Baina arba'ati asya', pilihan di antara 4 hal. Al-qatlu, boleh membunuh mereka. Wal istirqaku, boleh memperbudak mereka. Wal menu, boleh membebaskan mereka. Wal fidyatu bil mali, boleh mengambil tebusan berbentuk dengan harta sejumlah dana. Al-rijali, atau ijolan pasukan, tukar tawanan. Yaf'alu, silahkan kepala negara melakukan min dzalika, dari 4 pilihan itu, melakukan pilihan fihi, yang di dalam al-maslahatu, ada kemaslahatan. Huwa al-asru wal akhdhu min sufufil a'ta. As-sabyu adalah al-asru, menawan, wal akhdhu, dan menangkap musuh, min sufufil a'da, dari barisan musuh, asma al-qital, pada saat perang, al-mutaradatil aduwi, atau pada saat mengusir musuh. Terus masalah tukar tawanan atau harta, bi an ya'khudha, semisal kepala negara mengambil minhum, dari musuh, mengambil malan, sejumlah harta, muqabila itlaqihim, sebagai imbalan dari pelepasan mereka, imbalan dari pembebasan mereka. Au yastabdila, atau si kepala negara minta ganti, asrona, tawanan-tawanan kita, bi asrohum, dengan tawanan-tawanan mereka. Ini yang namanya tukar tawanan. Atau melakukan yang paling maslahat. Qala Allah Ta'ala, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Jika kalian telah ketemu pasukan dari orang-orang kafir, fadharbar riqab, maka penggal leher mereka. Hatta, sehingga, idza asqantumuhum, jika kalian telah menaklukkan mereka dan mereka kalah,
Fasuddul wasaq, fasuddu maka kuatkan al-wasaqo borgol. Mereka ditahan, jangan sampai lepas borgolnya. Bondo. Itu bondo apa bondo? Bedanya apa? Fa'imma, nah setelah kamu borgol dibawa kepada kita, ada banyak pilihan. Fa'inna, ada kalanya tamunnu namannan, kalian memberi kebebasan, membebaskan mereka, manan dengan benar-benar membebaskan, mungkin mereka senang terus masuk Islam. Ba'du, setelah kau borgol, setelah diwasak, wa imma, dan bisa jadi fidaan, kalian minta tebusan, hatta tadu'al harbu, hingga peperangan telah meletakkan auzaroha, meletakkan peralatannya, maksudnya selesai. Asqaltumuhum, kalian telah memberatkan para musuh, sudah kewalahan musuh. Kalian telah membuat kewalahan para musuh, bil qatli, dengan membunuh mereka, wal jirohi, dan melukai mereka. Fasuddul wasaq, maksudnya faksuruhunna, tawan mereka. Namanya menawan biasanya dengan memborgol. Wasuddu, dan kencangkan olehmu ribatahum, ikatan mereka, hatta la yaflutu, supaya mereka tidak ucul, tidak lepas, minkum, dari kamu. Mannan, tamunnuna mannan, kalian memberikan anugerah, maksudnya membebaskan. Wal mannu adalah al-in'amu, memberikan anugerah. Wal muradu, yang dimaksud, itlaqu, melepaskan mereka, min ghairi fidyatin, tanpa minta tebusan. Tadu al-harbu auzaroha, maksudnya hatta tantahi, hingga selesai, al-harbu, perang, biwat ilmu qatilin, dengan menaruhnya para pasukan, menaruh aslihatahum, senjata-senjata mereka, wakafihim, dan para pasukan telah mencegah diri, menahan diri, anil qitali, dari berperang, mandek. Wa aslul wizri, utawi asline makna al-wizri adalah ma yahmiluhul insanu, apa-apa yang manusia membawanya. Fa'utliqa ala silah, lalu istilah wizri digunakan untuk makna senjata. Aslinya apa-apa yang dibawa itu namanya wizrun. Cuma dalam konteks ini maksudnya wizrun, auzar itu senjata, peralatan perang. Li'annahu, karena silah, yuhmalu, dibawa, dipanggul. Warawal Bukhari wa Muslimun an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala harabat an-Nadir wa Quraidah. Harabat, memerangi, ini mengkudeta Kanjeng Nabi, berontak. Dulu itu sudah ada namanya Nabi itu memukul pemberontak, gerakan separatisme. Kalau sekarang kepala negara melakukan itu, dulu Nabi juga melakukan, mempertahankan keutuhan negara. Jangan dikira iki opo matani rakyat itu. Orang ngono kuwi, tolong tamam dipahami. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala harabat, memerangi, memberontak an-Nadiru, Bani Nadir, wa Quraidah, dan Bani Quraidah. Fa ujliya,
Fa'ajla Bani Nadir wa aqarra Quraidah wa manna alaihim. Fa'ajla lalu mendeportasi. Apa mendeportasi? Apa maknanya Jawa? Apa Mam? Mengekstradisi apa? Mengusir. Hah? Ya kan? Bani Nadir kepada Bani Nadir, wis ora usah manggen negara kene, minggat to kono. Ora gelem tak pateni ngono. Wa aqarra dan mengakui sapa Nabi Quraidah Bani Quraidah. Jadi Nabi melakukan yang paling maslahat. Sing kelompok ini diusir. Rasa manggen negara Madinah, suruh. Rasa mulih. Kerasan to ning kono. Nah, rasa mulih. Wa aqarra dan mengakui Quraidah Bani Quraidah wa manna dan memberikan anugerah, artinya membebaskan alaihim kepada Bani Quraidah hatta harabat Quraidah sampai akhirnya Quraidah pun juga berontak maneh. Setelah Quraidah berontak, faqatala rijalahum, lalu Nabi membunuh tentara yang laki-laki, wa qasama nisa'ahum, dan Nabi membagi kaum perempuan ini non muslim, wa auladahum anak-anak mereka, wa amwalahum harta mereka, dibagi menjadi harta rampasan. Anak-anak perempuannya jadi budak bainal muslimin, di antara umat Islam. Wa qad hakama, benar-benar menghukumi, ini biqatlihim mesti. Hah? Oh, keliru. Wa qad hakama, benar-benar menghukumi, biqatlihim, membunuh mereka, sapa Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, bitahkimin, dengan putusan hukum, minhu, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an nazzalu, setelah mereka menyerahkan ala hukmi, kepada putusan hukumnya Kanjeng Nabi. Mereka bilang, udah kita ikut Nabi. Ternyata Nabi memutuskan bunuh. Lalu oleh Sa'ad bin Mu'ad dilaksanakan. Mereka dieksekusi. Ungdur, lihat olehmu Al-Bukhari, riwayat Bukhari wa Muslim. Wastaroko, dan memperbudak, menjadikan budak, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra Hawazin, tawanan-tawanan dari suku Hawazin. Summa, kemudian tasyaffa'a, Nabi memberikan pertolongan, fihim, di antara tawanan-tawanan Hawazin, ladal muslimin, pada umat Islam. Jadi setelah tawan dibagi, kono jadi budak ikono, budak ikono, budak ikono, budak ikono, lalu Nabi memberikan pertolongan, ngelobi para pemilik-pemilik budak itu supaya mereka kalau bisa membebaskan. Ba'da'an qusimu, setelah asra Hawazin dibagi-bagi, bainahum, di antara muslimin. Indama ja'a, ketika datang wafdu Hawazin, para utusan dari kaum Hawazin, muslimin, halih sudah menjadi muslim. Jadi namanya dinamika ya. Setelah perang, mereka perempuannya, anak-anaknya ditawan menjadi budak, dan dilalah suku Hawazin banyak yang masuk Islam. Nah, suku Hawazin yang masuk Islam itu melobi Kanjeng Nabi, mbok yo saudara kami dibebaskan. Akhirnya Nabi nelateni ngelobi pemilik-pemilik budak ini, bebasin lagi, sepuluh pada masuk Islam kabeh. Nah, gitu. Wa talabu, dan mereka meminta
minhu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta an yaruda supaya Nabi mengembalikan ilaihim kepada kaum Hawazin sabiyahum tawanan mereka, wa amalahum harta mereka, harta yang dirampas Nabi mereka minta dikembalikan, tapi mereka memang sudah masuk Islam. Ini loh mas Islam, enggak kereng, enggak kaku. Famannu, lalu umat Islam memberikan kebebasan alaihim kepada kaum Hawazin. Riwayat Imam Bukhari nomor sekian. Jelas ya? Para meriwayatkan Muslimun Imam Muslim, anna sariyatan minal muslimin, ada sejumlah pasukan dari umat Islam atau mereka datang bi usaro dengan membawa beberapa tawanan. Fihim di antara tawanan-tawanan itu imra'atun, ada perempuan min Bani Fazaroh, dari suku Bani Fazaroh. Nabi kenal pas di Makkah. Bapak Aca lalu mengirimkan sopo Nabi pihak perempuan dari Bani Fazaroh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim dikembalikan ila ahli Makkah kepada penduduk Mekah. Fafada, lalu Nabi bisa menebus pihak dengan melepaskan imro'ah min Bani Fazaroh, nasan banyak orang minal muslimin, umat Islam yang ditawan penduduk Mekah ganti dibebaskan gara-gara Nabi melepas si perempuan dari Bani Fazaroh. Berarti ini tukar tawanan. Nabi bati ngeculne wong sik wedok sitok, wong Arab lek nang wong wedok kan cemburu banget ya. Ngene. Barokah wong wedok ayu dikembalikan, sekian banyak pasukan muslim dibebaskan. Pinter Nabi. Bagi mereka larang wedokane, tapi bagi Nabi larang umat Islam. Sapa sing badhe? Kanjeng Nabi, pinter Nabi. Fafada, Nabi menebus biar dengan perempuan ini nasan banyak orang minal muslimin dari umat Islam. Kanu usiru bi Makkah, yang mana umat Islam itu usiru diusir, kok diusir ngawur. Usiru ditawan bi Makkah tadi Makkah. Wa rawadan meriwayatkan pula Aidhan Muslimun Imam Muslim annahu bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha alfita, mengambil tebusan, menerima tebusan, bahkan tebusannya itu berupa tawanan dari kafir itu gelem mengajari baca tulis min asra ghazwati Badrin, dari para tawanan perang Badar. Wa man aslama qabla al-asri ahraza malahu wa damahu wa sighara auladihi. Wa man barang siapa ada pasukan kafir aslama, dia masuk Islam, qabla al-asri, sebelum sempat ditawan perang, tahu-tahu ketemu pasukan Islam menyatakan melepas senjata, ini apa gitu jenenge? Angkat tangan menyerah terus ingin dituntun masuk Islam. Kalau ada pasukan kafir kayak begitu enggak boleh ditawan. Seperti banyak pasukan Amerika yang masuk Islam. Seharusnya kalau Taliban ngerti begini, enggak boleh Taliban membunuh. Ya. Ahraza, maka orang yang sudah masuk Islam itu berarti telah melindungi malahu, hartanya. Berarti hartanya enggak boleh rampas, enggak boleh dijarah. Badamahu, dan telah melindungi darahnya, enggak boleh dibunuh. Wasighara auladihi, dan telah melindungi anak-anaknya yang masih kecil, enggak boleh dijadikan budak. Ahraza maknanya hafidhah, dia telah menjaga, wahama, dan telah melindungi. Wadhalika, keterangan demikian itu lima karena hadis rawa yang telah meriwayatkan hu ingma sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun Imam Muslim ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa
hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan supaya aku memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat, dan sampai mereka mau menegakkan salat, wa yu'tu zakat, sampai mereka mau membayar zakat. Fa idza fa'alu, jika mereka telah melakukan dzalika tiga-tiganya, asamu, berarti mereka telah menjaga minni, dari aku, dima'ahum, darah mereka enggak boleh dibunuh, wa amalahum, harta mereka enggak boleh dirampas, illa kecuali bihaqil Islam, karena ada hukum Islam. Apa? Kena zakat. Meskipun sudah masuk Islam ya tetap ditarik zakat. Wa hisabum, hisab mereka ikhlas atau tidak, Allah, urusannya Gusti Allah. Terus kalau begini dalam Islam itu anak yang masih kecil, bayi, ini otomatis Islam apa enggak kalau orang tuanya masuk Islam? Ada orang Kristen, suami istri masuk Islam, bayinya ini masuk Islam apa enggak? Maca syahadat, ya durung iso sik bayi kon maca syahadat. Itu otomatis Islamnya orang tua, anaknya juga otomatis masuk Islam. Jadi meskipun bayi ini belum pernah syahadat, Mas, nanti kalau bayi ini mati, ya dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di makam umat Islam. Jangan bertanya, tapi belum syahadat, bayi mau kongkon maca syahadat. Kadang-kadang di Malang itu, ada aliran namanya syahadaten. Kita itu kadang belum Islam. Kamu kan belum pernah baca syahadat. Baca syahadat untuk masuk Islam maksudnya. Berarti kamu masih kafir. Supaya Islam harus baca syahadat. Kami sudah neng tekambian maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wal asri raditu, kan ngono. Itu belum sah. Katanya baru sah itu kalau baca syahadat diikrarkan oleh mereka. Nakalan ini golek bolo. Masjidnya kecil. Kene mbiyen kene ono pasar Merjosari. PT pasar itu. Terus ono menarane cilik tapi ono menarane yaitu. Awal-awal saya diundang datang, mau tambah diberitakan terus dikira dewek dukung. Ada tokoh kiai top di Malang, tapi mungkin nggak patek ngerti kelompok-kelompok begitu. Bukan salah beliau, diundang datang. Akhirnya jadi pemberitaan. Loh nggak apa-apa, itu bukan aliran sesat. Wong Syekh Fulane Rawo. Terus tak kandani. Jangan jadi ukuran, memang Syekh Fulan itu orang sepuh, jadi nggak patek ngerti. Kita itu perlu ikut organisasi PMII penuh biar ngerti kelompok ini arahnya ke sana, ben nggak gampang timpok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahkamu dihukumi. Asamu maknanya hafidhu. Mereka telah menjaga, wa waqau, dan mereka telah melindungi. Wa ulhiqa, dan disamakan sigharul aulad, anak-anak kecil, bima dzukira, dengan apa-apa yang telah disebut. Anak-anaknya juga enggak boleh dibunuh karena bapaknya sudah masuk Islam. Li annal walada, karena sesungguhnya anak, tabaun, otomatis mengikuti, di abawaihi, kepada kedua orang tuanya, fil islami, mengikuti dalam Islam, kecuali ada hukum Islam, bihaqil Islam. Maksudnya idza fa'alu ma yastaujibu uqubatan maliyah, jika mereka yang sudah masuk Islam itu melakukan sesuatu yastaujibu, yang mengharuskan, yang mengakibatkan ukubatan sanksi, maliyatan, sanksi yang berupa harta, au badaniyatan, atau sanksi hukum berupa fisik, fil islami, dalam Islam, fa innahum yu'akhaduna, maka mereka juga akan ditindak bidzalika, karena melakukan ma yastaujibu
ukubah kisoson sebagai kisos. Ikhlas apa enggak masuk Islamnya? Wa hisabuhum 'alallah, maksudnya fima mengenai perkara-perkara ya ta'alaku yang berhubungan opoma, berhubungan bisaroirihim dengan rahasia hati mereka. Wa madan apa-apa yudmirun yang mereka simpan dalam hati. Wa kamu dihukumi lisobi anak bil Islam masuk Islam inda wujudi salasati asbab, ketika ada 3 sebab ini otomatis anak dihukumi Islam. Kalau dihukumi Islam yaitu tadi dirapi ya sahmud, ya lek mati ya dimandikan, dikafani, disolati itu. Maksudnya inda wujudi ahadi asbabin salasah, ketika ada salah satu dari 3 sebab ini. 1, an yuslima masuk Islam ahadu abawaihi, salah satu dari orang tuanya. Ini loh mas, enggak harus nunggu dua-duanya masuk Islam. Salah satu aja masuk Islam, anaknya dihukumi Islam. Dan itu disabilillah banyak. Malang ini dulu ketika kita NU Islam belum punya sekolah-sekolah top. Sekolah top ini milik orang Kristen. Santa Maria, SD ngetop mas, milik Kristen. Terus Polres ke utara dikit itu, kira-kira 200 meter kiri jalan, ya kan? Santo Yosef, SMP Koryisu, itu top-top sejak zaman Belanda, milik mereka. Nah, zaman itu kalau ada umat Islam nggak pakai kuat Islami, dengan indikator suaminya Islam, istrinya Kristen, kadang istrinya Islam, suaminya Kristen. Kalau ada keluarga lorek, bahkan keluarga suami istri full Islam tapi awam banget, anaknya pengen top, itu pilihannya SMP Tugu, SMA Tugu, SMP 1, atau kalau enggak keterima di sana di SMP Kristen, di SD Santa Maria, termasuk di Min Bandung ke pojok itu, Sang Timur, nah, di situ top. Akhirnya Islam bangkit, kita punya Sabilillah, ya, terus ada Min, ada Sanawiyah Bandung, macam-macam. Sudah ada pilihan sekolah-sekolah top milik Islam. Akhirnya umat Islam yang kuat imannya milih di situ. Hatta umat Islam yang lorek, suaminya Kristen, istrinya Islam, itu loh anaknya milih Sabilillah, milih Min. Jadi enggak mesti anak Min orang tuanya full Islam. Dan perkembangan berikutnya sampai kepala sekolah Sang Timur juga masuk Islam. Jadi tetangganya Ki Hamzah. Sekolah Harapan dekatnya Pemkot sana, Taman Harapan, entah milik Katolik apa Kristen. Belakangnya Pemkot dulu. Ya, itu cucunya pengurus yayasan masuk Islam. Kadang dengan kepala sekolahnya dari Gading sini ke sini konsultasi. Ya napa Ustaz, kula dadi kepala konon saya. Niku putune niku dereng Islam tapi seneng lek dijak melok acara kurban-kurbanan. Cek wis kono, cek ngerti Islam. Belakangan terus saya dikabari dia sudah masuk Islam. Terus saya dengar juga yang Ciputran, entah bagian siapa, Surabaya, sekolah top, entah cucunya apa siapa juga masuk Islam. Ngene iki. Mbiyen iki wong lorek iku milih sekolah Kristen. Saiki wong lorek milih sekolah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An yuslima masuk Islam ahadu abawaihi, salah satu dari kedua orang tuanya. Otomatis anaknya masuk Islam. Au yasbiyahu atau menawan dia muslimun orang Islam. Munfaridun terpisah an abawihi dari kedua orang tuanya. Ada anak kecil ditawan oleh pasukan Islam, karena yang menawan pasukan Islam, otomatis nanti tawanan kecil masih bayi ini juga masuk Islam. Nanti disekolahkan di TK Islam. Au yujada atau anak itu ditemu
lakiton dalam keadaan anak hilang, anak terlantar. Fitaril Islam, ditemukan di wilayah Islam. Temen sampang kono, tamam, nemu arek Cina, terlantar nangis alun-alun. Sampean yang memungut, otomatis dia juga ikut Islam. Taman rawat, nanti tamat SMP kamu ketoro ayu ganteng. Dirabi kok ganteng. Ayu. Dirabi pisan. Timbang kumpul karo wong tutup mahram ini. Pinter dah. Kenapa kalau salah satu masuk Islam anaknya dihukumi Islam tagliban untuk memenangkan lijanibil Islam sisi Islamnya. Sebetulnya imbang-imbang kan, bapaknya Kristen, ibunya Islam. Kenapa anaknya dihukumi Islam? Yang dikuatkan sisi Islamnya ya. Watarjihan, dan karena untuk menguatkan, mengunggulkan limaslahati shaghir, kemaslahatan si baby, si anak kecil. Kalau diikutkan yang non muslim kan akhirnya jadi kafir ya. Wama dan apa-apa huwa yang utawi mah iku anfa'u lebih bermanfaat lahu bagi si baby, bagi si anak kecil. Fa innal islama, karena sesungguhnya Islam itu sifatu kamal, bersifat sempurna, wa syarafin mulia, wa uluwin dan luhur, enggak boleh kalah ya. Nah, kalau anak Islam bapaknya kafir berarti orang Islam itu ada di bawah orang kafir, enggak boleh. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu di atas, unggul, enggak boleh diungguli, enggak boleh diungguli apa? Enggak boleh dikalahkan. Rawahu ad-Daraqutni fi sunanihi. Kitabun nikah. Maksudnya ada dalam kitab nikah ngono ngawur aja men. Warawadan meriwayat kok kitabmu. Warawahu al-Bukhari ta'liqan mu'allaq fil janaiz, dalam bab tentang janazah. Babnya di Imam Bukhari begini. Babu idza aslama sobi. Bab tentang bagaimana jika si anak kecil masuk Islam. Faslun wa man qatala qatilan. Manakala barang siapa dari pasukan muslim qatala, dia membunuh qatilan tentara kafir, dia maka diberikan kepada dia salbahu, lucutannya. Ini mas, perang itu. Ini orang kafir. Terus saman pateni saman tentara Islam. Nah, pada badan orang kafir yang kamu bunuh itu ono HP, ono jam, ono duit, ono kelambi sik wabi, ono sempak, ono sepatu wabi. Itu silahkan kau ambil menjadi hakmu. Menjadi haknya pasukan Islam yang berhasil membunuh. Itu namanya lucutan. Nah, sementara nanti setelah perang selesai, orang kafir kalah, pekarangan mereka, sapi mereka, rumah mereka, anak-anak istri mereka, itu menjadi barang rampasan, dibagi di antara pasukan Islam. Jadi tentara Islam itu kalau berhasil membunuh, dia dapat lucutannya, plus nanti setelah perang selesai, masih dapat pembagian harta rampasan. Ngerti ya? Kayak pas ngisai dolar wakenya, mati. Tapi lek kalah ya dipateni. Waktu qasamu dan dibagi al-ghanimatu harta rampasan ba'da dalika setelah selesai perang. Ala khamsati akhmasin dibagi 5/5. Jadi harta rampasan ini misalnya 5 juta dibagi 1 jutaan. Dibagi 5/5. Fayu'to lalu diberikan arba'atu akhmasiha 4/5-nya liman syahidal waq'ah, dibagi kepada pasukan yang ikut menghadiri peperangan.
Jadi dari 5 juta itu, yang 4 juta langsung dibagi di antara pasukan perang. Pasukan perang itu tidak harus mereka yang perang. Pasukan perang itu taruhlah kami kepala negara memberangkatkan 1.000 pasukan. Dari 1.000 pasukan itu ternyata oleh komandan yang diterjukan 500 dulu. Yang ini diistirahatkan. Nanti yang situ kesel payah ditarik ganti ini. Ya kan? Nah, ketika perang menang oleh 500 pasukan yang itu, 500 pasukan yang satunya yang belum diterjunkan itu juga dapat. Gitu loh. Bukan berarti kon pas turu ora oleh ora. Untuk rampasan dapat, tapi untuk lucutan itu hanya pasukan yang terjun di medan perang itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibagi 5, dari 5 itu yang 4 diberikan pada pasukan. Tinggal sisa 1 toh. Ya. Yang 1 diberikan untuk kemaslahatan Islam. Antara lain untuk anak cucunya Kanjeng Nabi yang memang mereka enggak boleh menerima zakat. Dan itu harus hati-hati. Enggak sembarangan ngaku saya keturunan. Harus bisa membuktikan bahwa dia benar-benar keturunan Nabi. Bu keturunan Kenarok ngaku keturunan Nabi. Sembarang wong Yaman ngaku keturunan Nabi. Ya. Terus untuk yatim, untuk fakir, miskin, lalu untuk pembelian perlengkapan senjata segala macam. Itu yang 1/5. 1/5 itu dibagi 5 lagi. 1/5 dibagi 5 ini ketemu berapa, Mang? Ketemu 1/25. Kok angel. 1/5 dibagi 5 kok malah akeh ya. Wa yu'ta lil faris, wa yu'ta diberi lil farisi kepada pasukan penunggang kuda. Dulu pasukan penunggang kuda itu bawa kudanya sendiri. Salah satu diberi 3, salah satu ashum 3 bagian. Jadi ini 5 juta tadi, yang 1 juta untuk kemaslahatan, yang 4 dibagi pasukan. Nah pasukan itu ada yang pejalan kaki, ada yang penunggang kuda. Yang pejalan kaki dapat 1, yang penunggang kuda dapat 3. 3 itu orangnya 1, kudanya dihargai 2 bagian. Jadi zaman sakmono Mas, ngeregani kuda mahal bang. Kalau sekarang orang perang bawa tank sendiri, sugih. Itu nanti kalau mendapat rampasannya, tanknya dihargai, orangnya dihargai. Menjadi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa utawi makna salbun adalah mayakunu apa saja yang ada ma'al maktul bersama si pasukan kafir yang terbunuh itu, min silahin senjatanya, wa itadin perlengkapannya. Perlengkapan ini butuh senjata aja, apa? Ya anu arah ya pemuda. Kompas, jam, HP, Google Map. Tentara modern kan gawa ngono-ngono. Keker. Itu itah. Diambil siapa itu? Yang berhasil membunuh. Kalau ada peperangan antara pondok putra dan pondok putri, sing ayu jupun sing siap.
min silahin senjatanya, wa itadin perlengkapan perangnya, walibasin bajunya, wa malin dan duitnya, ambil semua. Itu namanya salbu. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala qatilan, barang siapa berhasil membunuh pasukan kafir, lahu dia mempunyai ali atas pembunuhan itu bayyinatun bukti niki kula sing mateni niki lho buktine ono saksi falahu maka milik dialah salabuhu lucutannya. Apa bukti itu? Bayyinah ay alamatun tanda-tanda ausudun atau ada para saksi yasyhaduna yang mereka bersaksi lahu kepada dia biqatlihi bahwa dia yang membunuhnya. Al-ghanimah, kalau rampasan itu apa? Sesuatu ukhidah yang diambil min ambalil kufar, dari harta orang kafir, anawatan secara paksa. Wal harbu qaimah, dan benar-benar ada perang. Kalau zaman saiki kadang ngawur orang-orang di luar NU. Menjarah toko ini Cino, alasannya nggak apa-apa ini kafir, ini harta rampasan itu rampok itu jenisnya. Rampasan yang sah syar'i itu terjadi peperangan. Peperangan itu gimana? Udah damai-damai bikin yang enak-enak, tahu-tahu pasukan kafir nyerang negara Islam. Maka kita harus memukul mereka, nggak boleh menang. Tapi jangan kita damai-damai tahu-tahu mensweeping mereka, nyerang mereka, nggak boleh ngawur. Kalau mereka merangi kita, baru kita merangi. Kalau damai-damai, maka kita ya dengan mereka berdagang, dengan mereka berdiplomasi, dengan mereka tukar teknologi, dengan mereka kita macam-macam, termasuk kita berdakwah. Selama mereka welcome, dakwah kita diterima, jangan diserang. Nah kalau mereka enggak mau menerima dakwah kita, malah memerangi, kita pukul. Saat dipukul selesai perang mereka kalah, nah itu loh terus hartanya jadi rampasan. Ora kok ini moro-moro ono demo terus toko-toko ini Cina dijarang, halal ini rampasan. Dan repotnya supaya boleh merampas, demonya dinamakan jihad. Peserta demonya dinamakan mujahid itu opo supaya sah merampas. Terus bojone Cina ditadekne. Bismillahirrahmanirrahim. Walau indal mutarata, meskipun ketika pengusiran, jadi di tengah-tengah perang mereka pada melarikan diri, ya kan? Saat mereka kita usir, harta mereka juga sekaligus dirampas, sapi-sapinya, kendaraannya. Rawal Baihaqi anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ma taqulu fil ghanimah, apa yang Nabi sabdakan tentang harta rampasan? Qala, Nabi bersabda, lillahi khumusuha, 1/5 milik Allah untuk kemaslahatan Islam. Yang 4/5 wa arba'atu akhmasin, dan 4/5 lil jaisi, milik para pasukan. Dengan rincian penunggang kuda 2, pejalan kaki 1, ya kan? Wala yushamu, penunggang kuda 3, ya. Kudanya 2, orangnya 1. Rawa telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala, Nabi memberi jatah bagian farosi, bagi kudanya tok. Sahma ini 2 bagian. Wali sahib, bagi pemiliknya, penunggangnya, sahman 1 bagian. Jokinya dapat 1, jarane dapat. Larang wongnya apa larang jaran? Ini masalah fungsi. Perannya kuda dalam mensukseskan perang
itu lebih top daripada peran manusia ketika itu, Mas. Wali sahibi dan bagi penunggangnya sahman satu bagian. Wa fi riwayatin anhu dari Ibnu Umar aidan juga wa indal Bukhari wa Muslim qasama telah membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar pada hari perang Khaibar. Membaginya gimana? Lil farosi sahmaini, bagi kudanya tok dua bagian, walir rajili dan bagi pejalan kaki sahman satu bagian. Ar-rajil al-muqatil pasukan tentara, ala rijlai yang berjalan ala rijlai ngono to? Apa ono kalimat lain? Enggak. Ala rijlai berjalan dengan kedua kakinya. Waliusamu tidak diberi bagian ghanimah ini ila kecuali 5 orang istakmalat yang terpenuhi fihi dalam diri iman. Apa yang terpenuhi? Khamsu syara'ita 5 syarat. Al-islamu Islam, wal bulughu balik, wal aklu sehat akal, wal huriyatu dia merdeka bukan budak, wal dzukuriyatu lanang. Kalau budak enggak boleh, Mas. Kenapa? Nyun sewu. Nanti dia dapat bagian budak. Lah dia sendiri jadi budak. Mosok budak punya budak. Namanya jeruk makan jeruk. Fa in ikhtala jika rusak tidak terpenuhi syartun satu syarat saja min dalika dari 5 syarat itu rudkhalahu rudikha mung diciprati ngono tok lahu dia walam yusham lahu dan tidak resmi diberi bagian. Jadi ono bocah cilik durung balik melok perang. Selesai perang sing balik oleh resmi oleh ghanimah. Sing cilik ngene iki krana bantu-bantu ya sangune sik nggih, sangune 5 juta ngale ngono. Ono pasukan wedok melok-melok bantu mencemangati sing lanang malih semuanya. Selesai perang ya diberi tapi duduk ghanimah. Apa? Diciprati ngono. Mun jenenge diciprati aja akeh. Aja akeh. Iki Bu 5 jutae. Terus budak melok mendukung peperangan. Budak tapi pinter perang. Selesai itu ya diciprati. Ngono. Ini perang melawan Yahudi, dadak ono pasukan Kristen melok ndukung Islam. Selesai perang, diwehi iki. Sifatnya mekur diciprati ngono. Karena dia non muslim. Walam yusham lahu dan tidak resmi diberi bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu laisa min ahli jihad. Karena yang tidak memenuhi syarat itu tidak termasuk orang-orang yang ahli jihad. Al-mafrudi yang mana diwajibkan alaihim atas mereka huduruhu menghadiri jihad. Bal tetapi yuti hendaknya memberihi kepada orang yang tidak memenuhi syarat. Amirul Jais komandan atau panglima, awil imamu atau kepala negara memberi syai'an sedikit minal ghanimati dari harta rampasan qabla qismatiha sebelum rampasan itu dibagi. Wa yajtahid itu hendaknya kepala negara atau panglima berijtihad fi qadri mengenai jumlahnya. Ojo kuakean sing diberikan kecil cilik-cilik itu akhirnya pasukan rageba. Dihitung dewe hasabama qaddama sesuai dengan apa yang telah dia berikan minafin kemanfaatan sumbangsihnya berapa gitu loh, berikan sepantasnya ala yablugh dengan syarat jumlah yang diberikan dia itu tidak mencapai sahmar rajil
sama dengan bagiannya pasukan pejalan kaki. Jadi kalau nanti dihitung cermat, pasukan pejalan kaki seorang akan mendapat 100 juta. Nah, sing hanya bantu-bantu anak-anak, budak-budak perempuan bantu, memberinya mungkin 50 juta, 25. Jangan sampai diberi sampai 100 juta. Padha karo pasukan resmi, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal muradu min qauli, inilah yang dimaksud dengan ucapan rudikhalah, dici berarti minarodhi dari kata-kata arodhu, wa huwa makna rodhu fil lughah dalam bahasa apa dici berarti al-ataul qalil, pemberian yang hanya sedikit. Wa yuksamu dan dibagi al-khumusu yang seperlimanya ala khamsati ashum, diberi kepada menjadi 5 bagian. Sahmun 1 bagian li Rasulillah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wis sedo diberikan pada siapa bagiannya Nabi? Yusrafu diberikan ba'dahu setelah Nabi wafat lil masalih untuk kemaslahatan Islam, beasiswa anak, membiayai macam-macam pembangunan TPQ, tuku-tuku engseli masjid, itu bagiannya Kanjeng Nabi setelah Nabi wafat. Wasahmun 1 bagian lidzabil kurba untuk kerabatnya Nabi. Kerabatnya Nabi itu diambil dari 2 pupunya Nabi, Bani Hashim. Jadi bukan hanya sepupunya tapi mindoan. Yang sekarang dari keturunan mindoan itulah yang katanya terus menjadi habaib itu. Jadi habaib itu enggak mesti full keturunan Nabi. Mereka jadi keturunan orang yang orang itu mengisananya Kanjeng Nabi. Keturunan orang yang orang itu sepupunya Kanjeng Nabi. Keturunan orang yang orang itu keponakannya Kanjeng Nabi. Enggak mesti langsung garis lurus keturunannya Kanjeng Nabi. Kadang enggak mesti. Apalagi sekarang mesti nikah kono. Anak cucunya wis campur-campur. Kadang nikah karo wong Jawa, anak cucunya ya setengah Jawa, setengah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatama dan anak-anak yatim wal masakin dan orang-orang, ini mau. Benar ya? Wahum mereka itu Banu Hashim wa Banul Muttalib, Bani Hashim, Bani Muttalib. Wasahmun 1 bagian lagi lil yatama untuk anak-anak yatim. Wasahmun 1 bagian lil masakin. Wasahmun 1 bagian li abna sabil untuk para musafir, termasuk anak pondok ra iso muling ini. Qala Allah Ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa'lamu annama ghanimtum, ketahuilah annama sesungguhnya barang, ini ma barang, ma mausul, duduk ma bagian dari annama, anna dan ma, jadi dimaknai dewe-dewe. Ya, wa'lamu ketahuilah annama sesungguhnya barang-barang, ghanimtum yang kalian jarah, min syai'in yakni barang-barang benda, fa inna lillahi boleh, fa anna mestinya, fa anna lillah sungguhlah milik Allah, khumusahu 1/5-nya. Wali Rasul juga milik Rasul, walidil kurba juga untuk kerabatnya Kanjeng Nabi, wal yatama milik anak-anak yatim wal masakin wa min sabil. Lillahi khumusahu, yahkumu Allah menghukumi fihi mengenai milik Allah yang 1/5 itu, kaifa yasha bagaimanapun Allah mau. Li Rasul hak adalah menjadi hak Rasul, qismatu membaginya, wa tauzi'u dan mendistribusikannya. Walau bagi Nabi fi dalam khumus tadi nasibun 1 bagian, wa huwa khumusu yaitu 1/5-nya 1/5. Al yatama jam'u yatim, wa huwa yatim itu kullu shaghir setiap anak kecil la abalau yang sudah enggak punya bapak. Koyok tamam itu sojo diareni yatim.
Wis balik, yatim dumbo ya. Fa idza balagha, jika sudah balik lam yabqa yatiman, maka tidak yatim lagi. Hati-hati sampean yang punya panti yatim. Kalau sekiranya dana itu khusus untuk anak yatim di panti yatim, maka dana itu enggak boleh diberikan pada anak-anak di situ yang sudah balik. Dan anak-anak perempuan kadang kelas 5 sudah haid, kelas 6 sudah haid. Anak laki-laki sekarang karena banyak gizi, nutrisi macam-macam, kadang-kadang SMP kelas 1 wis ngipi, wis balik. Dia berarti sudah enggak yatim, padahal dana itu hanya untuk anak yatim. Nah, kepada mereka diberi makan, diberi sangu sekolah dari uang yang bukan haknya anak yatim. Yang paling enak kalau mendirikan lembaga begitu jangan hanya khusus panti yatim itu dok. Panti yatim dan kemaslahatan. Ya. Sehingga nanti sisa dana bantuan dari mana-mana setelah yatimnya cukup bisa untuk kemaslahatan yang lain-lain, untuk guru ngajinya dan segala macamnya gitu loh. Jadi lembaga ini panti yatim dan sosial dalam kurung kemaslahatan umat itu enak, pengurus menggunakan dana itu. Kalau sudah balik tidak yatim lagi. Liqauli, karena sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak ada status yatim ba'da ihtilamin setelah ngipi, kecuali mudi ini sik yatim. Durung balik ini. Sik cilik. Kok cilik? Nyatane durung wani rapi. Al-musafir, Ibnu Sabil itu musafir alladzi faqita nafaqah, yang kesepen biaya, enggak duit. Wa huwa ba'idun, sedangkan dia jauh an mali dari hartanya. Sangoni. Warawal Bukhari an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, masyaitu ana, aku berjalan wa Utsman bersama Utsman bin Affan ila Rasulillah, sawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna ya Rasulullah, a'taita Banil Muttalib wa taraktana. Saman memberi kepada Bani Muttalib, dan malah kami kau tinggalkan. Piye iki? Kula kok mboten diparingi. Lah Bani Abdul Muttalib jenengan paringi. Wa nahnu wa hum minka bimanzilatin wahidah. Padahal kami dan Bani Abdul Muttalib itu dari panjenengan hubungannya sama, statusnya sama. Kalaupun mereka misanan panjenengan, kami juga misanan. Kenapa mereka diberi, kami tidak, dengan status yang sama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya Banil Muttalib dan Bani Hashim itu sama saja. Bimanzilatin wahidah min haitsul qarabah, dari sisi kekerabatan. Kenapa? Li'anal jami' Banu Abdi Manaf. Karena mau Banu Muttalib, Bani Hashim semuanya Bani Abdi Manaf. Syai'un wahid li'annahum nasaruhu qabla islamihim. Karena mereka itu nasaru, mereka membela Kanjeng Nabi qabla islamihim, sebelum mereka masuk Islam, wa ba'dahu, dan setelah mereka masuk Islam. Makanya diberi penghargaan. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu membackup Nabi. Sebelum mereka masuk Islam backup Nabi, setelah mereka masuk Islam tambah membackup Nabi. Ada penghargaan sendiri dari Islam untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Faslun wa yuqassamu malul fai' al-Fatihah.